أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar yang dikarang oleh beberapa ulama tafsir. Kita sudah masuk di surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Di situ la nafi tapi dia zaidah. Silatan atau taukid. Jadi antum jangan terjemahkan nafinya sehingga antum pusing. Sama dengan ma zaidah yang kemarin kita beritahu ma ba'da idza zaidah. Jadi anggap dia tidak ada, berarti kalimatnya uqsimu, saya bersumpah. Paham ini? Ya. Tapi la ini fungsinya apa? Penguat, ya. Bisa paham ini? Nah, begitu kalau ada zaidah seperti itu, kalau ingin memahami artinya, coba kita tutup, hilangkan, kemudian kita pahami kalimatnya. Tapi fungsi dari zaidah itu adalah penguat. Sini la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah. Uqsimu dari aqsama yuqsimu. Ana. Ya, uqsimu fi'il mudhari. Dimulai dengan hamzah, berarti ana. Ya, aktubu, adribu, ya. Sini uqsimu. Oleh karena itu lihat tafsirnya. Aqsamallahu, ya, pas. Aqsamallahu bihadzal baladil haram. Apa negeri ini yang dimaksud dan siapa yang bersumpah? Di sini tafsir jelaskan aqsamallah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi ana fa'il dari uqsimu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Apa itu? Bihadzal baladil haram. Itu dengan negeri yang haram ini. Negeri haram ini. Ya, Yusuf. Ya, perbaiki songkoknya nak. Pakai songkok, mana songkoknya? Ya sudah gondrong, dah pakai songkok. Ya. Ya, kancing baju terbuka. Ya. Kau baru bangun kapan ya? Enggak, Ji. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri haram. Ya, negeri yang haram, yang dihormati. Wa huwa Makkah, yaitu negeri Makkah.
Paham ini? Negeri Makkah. Dan selalu diingatkan bahwasanya kita hamba tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ini? Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki dari makhluknya. Baik. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau halal bihadzal balad, di negeri ini. Ini asalnya negeri haram. Negeri haram. Apa maksudnya halal? Perhatikan. Wa anta ayyuhan nabiyyu halalun fi hadzal baladil haram tasna'u fihi ma syi'ta wa lam yuhalla lahu illa sa'atan min nahar. Ya, hati-hati. Jadi katakan negeri haram, ya, dihormati, dimuliakan karena ada aturan khusus. Ya, tak boleh kita bunuh hewan buruan dan seterusnya. Ini ada hukum-hukum khusus negeri haram ini. Apalagi berperang, ya. Tapi di sini dijelaskan dalam tafsir, dikatakan halal di negeri ini. Perhatikan, kamu adalah ayyuhan nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ayyuhan nabi halalun fi hadzal baladil haram. Kamu halal di negeri haram ini, maksudnya tasna'u fihi ma syi'ta. Engkau boleh melakukan apa yang kamu kehendaki. Siapa yang halalkan? Allah sendiri, dan Allah sendiri yang haramkan, yang jadikan terhormat. Itu pun perhatikan, tidak selamanya halal, boleh karena ingin negeri haram sudah. Ya. Berapa lama halalnya itu? Ya, Nabi boleh melakukan apa yang Dia kehendaki karena itu, ya. Perhatikan, asalnya negeri haram. Ya, Allah sendiri halalkan untuk nabinya, itu pun walam yuhallalahu illa sa'atan min nahar, dan tidak dihalalkan, ya, untuk beliau kecuali 1 saat saja dari siang hari. Tidak lama. Karena ini negeri-negeri haram. Itu pun dihalalkan, Allah yang halalkan untuk beliau. Ya. Apa maksudnya ini? Perhatikan lanjutan tafsirnya. Wa fil ayati bisyaratun lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi fathi Makkah ala yadayhi. Dalam ayat ini terdapat bisyarah, kabar gembira untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fathi Makkah, akan ditaklukkannya Makkah melalui tangan beliau. Ya. Dan betul terjadi. Ya. Makkah takluk. Ya, itu pun anggaplah mereka membalas menyerang, dibolehkan beliau untuk membalasnya, menyerangnya. Karena beliau memang sudah bawa pasukan perang dari Madinah di Fathu Makkah itu. Ya. Cuma subhanallah tidak ada terjadi peperangan. Langsung takluk, langsung menyerah. Ya, langsung menyerah orang-orang kafir Quraisy. Kalau misalnya ya mereka melawan, dihalalkan. Ya, paham ini? Itu pun sesaat saja di siang hari. Bisa paham ini? Itulah ayat di surah idza jaa nasrullahi wal fathu. Ini Fathu Makkah. Adapun inna fatahna laka fatham mubina, apa ini? Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Di surah Al-Fath itu bukan Fathu Makkah, walaupun sama-sama Fatah. Ya. Padahal kalau kita lihat itu Sulhul Hudaybiyah, kelihatannya ini merugikan kaum muslimin, sebagaimana Umar itu ya awalnya tidak setuju. Ya, berat bagi beliau menerima. Ya, tapi setelah dipahamkan oleh Nabi, ya ini bukan dari beliau tapi dari Allah, maka Umar terima, dan betul terjadi. Di situ awal mulai terbukanya. Ya, jadi sudah Allah sudah bilang fathan. Inna fatahna laka fatham mubina, sudah dikatakan fatham mubina. Karena tidak lama setelah itu, ya, tidak lama setelah Sulhul Hudaybiyah, Fathu Makkah. Ya, bisa paham ini? Taib. Wa walidi wa ma walad. Dan Allah bersumpah dengan walid. Ya, ayah, bapak, wa ma walad, dan keturunannya. Apa itu? Wa aqsama, tafsirnya perhatikan. Wa aqsama, aqsamallah, ya, atafnya ke aqsamallah pertama. Ini sumpah yang kedua. Wa aqsama biwalidil basyariyah wa huwa Adamu alaihi salamu wa ma tanasala minhum min waladin.
Allah bersumpah dengan bapa manusia seluruhnya. Ya. Jadi kita ini keturunan manusia, bukan keturunan monyet. Ada keturunan monyet sini? Iya, itu teori orang kafir kan? Katanya manusia keturunan monyet. Saya bilang monyet lain, manusia lain. Alhamdulillah kita ini keturunan Nabi Adam. Nabi Adam manusia memang. Ya. Paham maksud saya ini? Kalian belajar toh? Teori Darwin? Saya juga belajar, pernah belajar. Ya. Ya, alhamdulillah kita memang manusia. Bapak kita manusia. Ya, bapak kita Nabi Adam. Tidak ada yang mau dibilang bapaknya monyet, nenek moyangnya monyet. Ya monyet sampai sekarang masih ada. Ya, pernah ketemu monyet, King Kong dan seterusnya. Nah, ini lain jenisnya memang. Baik, bisa pahami? Jadi Allah bersumpah dengan bapak manusia, wa huwa Adam alaihissalam, itu Nabi Adam, wa ma tanasala minhu min walad, dan apa yang berketurunan dari Nabi Adam dari anak-anak. Itu keturunannya seluruhnya. Ya, kita ini Bani Adam, anaknya Adam. Ya. Anaknya Adam. Bisa dipahami? Baik. Ini sumpah. Jadi kalau ada sumpah, apa kita cari? Empat. Yang pertama, kosamnya, sumpahnya. Mana kosamnya sini? Uksimu sini. Aqsama yuksimu. Ya. Yang kedua, al-muksim. Siapa yang bersumpah sini? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-muksam bihi. Sini muksam bihinya mana? Bihadal walad, bihadal balad, dan wa walidin wa mawalad. Mana muksam alaihnya? Ini muksam alaihnya sini. Disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wal muksam alaih qauluhu ta'ala, kalian sudah lewat ya. Wal muksamu alaih qauluhu ta'ala qad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ya, ini muksam alaih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu pada kondisi payah, susah. Bisa paham ini? Ini muksam alaih. Sama wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini muksam alaihnya. Baik, apa tafsirnya? Ai wal laqad khalaqnal insana fi syiddatin wa ana'in min mukabadatid dunya. Sungguh kami telah mencipta manusia ini di atas kondisi berat, ya, payah, ya, dalam menjalani kehidupan dunia ini, mukabadatid dunya. Ya, semua orang susah, ya, berat, capek. Ada orang tidak susah. Biar orang kaya itu kalian kira. Orang kaya banyak uangnya juga susah. Orang miskin juga susah, berat. Ya. Kondisi apa yang berat. Ya, diuji, ditimpa musibah, ya, cobaan. Bisa paham ini? Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ini mungkin juga mencakup dunia, alam barzah dan akhirat. Ya, ini mungkin kata beliau yuhtamal. Mungkin maknanya ini bukan hanya di kehidupan dunia ini. Kan tidak disebutkan toh? Fil dunya, fil akhirah, fil barzah, enggak kan? Ini kata beliau mungkin di 3 alam ini. Dan itu betul. Kita di dunia, Masya Allah, ya, ujian dan cobaan silih berganti. Kalau di alam barzah jangan tanya beratnya. Ya, bahkan ada fitnah kubur, ya. Kemudian di negeri akhirat lebih lagi, ya, lebih lagi. Walaupun ini banyaknya diarahkan kepada makna di dunia. Paham ya? Ayahsabu alla yaqdir alaihi ahad. Apakah dia mengira, manusia itu mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya, mampu berkuasa atas dirinya? Taib. Perhatikan tafsirnya. Ayadunnu taib. Ayadunnu bima jama'ahu min malin anna Allah la yaqdiru alaih. Taib. Apakah dia mengira? Taib. Dengan apa yang dia kumpul dari hartanya, dia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu terhadap dirinya. Paham ini? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ai wa yatagha wa yaftakhiru, dia melampaui batas, tagha, yatagha, bersombong,
ya berbangga bima anfaqa minal amwal, dengan apa yang dia telah belanjakan, habiskan dari harta, ala syahwati nafsi, untuk syahwat dirinya, bersombong. Paham ini? Dia mengira dengan apa yang dia kumpulkan dari harta itu Allah tidak mampu atas itu, dan Allah Maha mampu. Ya, sedikit kecil sekali gitu. Oh ya, satu kali ji. Ya, jangan kan orang kalau sudah banyak hartanya luar biasa, dia lupa. Ya, seakan-akan dia akan selamat, ya, aman-aman saja. Naudzubillah. Ya, kemudian dia bilang, yaqulu ahlaktu malan lubadan. Dia berkata, saya telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Ya, ahlaktu malan lubadan. Ai yaqulu mutabahiyan, dia berkata dalam keadaan membanggakan dirinya, ya, paham ini, berbangga. Padahal ini di atas dosa, ya, di atas maksiat. Bahwasanya anfaqtu malan katsiran, malan lubadan, malan katsiran. Saya telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Bisa dipahami? Kata Syekh, perhatikan, Syekh As-Sa'di rahimahullah, maksudnya saya tambahkan keterangan beliau rahimahullah. Jadi malan lubadan ay katsiran, ba'dhuhu faqa ba'd. Dia sebagiannya di atas sebagian lainnya, banyak sekali dia habiskan. Kenapa dikatakan dengan ahlak tu sini, dengan bahasa ahlaka yuhliku, ihlak, perhatikan. Wa sammallahu ta'ala al-infaqa fi syahawati wal ma'asi ihlakan li'annahu la yantafi'ul munfiqu bima anfaq. Subhanallah. Kenapa Allah bilang ini dengan bahasa ahlak? Ahlak itu, ya, saya telah menghancurkan, membinasakan harta yang sangat banyak. Kata Syekh, perhatikan, Allah sebutkan infak pada syahwat dan maksiat, ya, maksudnya kita mengeluarkan harta pada syahwat dan maksiat dengan ihlakan, dengan bahasa ahlak tu. Apa alasannya? Li'annahu la yantafi'ul munfiqu bima anfaqah. Karena orangnya tadi yang mengeluarkan duit, uang, harta untuk syahwat dan maksiat itu tidak mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang dia keluarkan. Berarti kan habis, so? Bahkan jadi sebab kebinasaan dirinya. Kalau habis dia enak aja selesai kan, habis tidak diadab enak. Ini tidak, sudah habis uangnya, ya, sudah habis uangnya, dan dia akan dapat kasih siksa adab. Begitu pula akan dihisab tentang harta itu. Jadi katakan ahlak tu ihlak dengan bahasa binasa. Ya, bisa ya? Wala ya'udu alaihi min infaqi illa nadam wal khasar wat ta'ab wal qillah. Dan tidak kembali kepada dirinya dari infak yang tersebut. Maksudnya apa? Jangan bilang infak sedekah seperti orang Indonesia. Maksudnya infak ini dia keluarkan hartanya dalam perkara maksiat, tidak kembali kepadanya kecuali apa? Penyesalan, kerugian, keletihan, dan qillah, sedikit. Ya, bisa paham ya? Bisa paham ini? Kenapa dikatakan ahlak tu? Karena ini bisa menjadi sebab apa? Kebinasaannya. Ya, tidak ada manfaat dia dapat dari harta yang dia keluarkan. Beda kalau orang berinfak di jalan Allah, bangun masjid, ya, paham ini? Kasih makan orang lillahi ta'ala, ya, ini luar biasa. Ya, berlipat-lipat. Allah bisa balas sampai 700 kali lipat, bahkan tanpa batas. Ya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, itu dalam ketaatan, ya. Ketika kita ikhlas. Tapi kalau dalam dosa, yang sering kita ingatkan, kita sekarang itu diuji. Ya, orang main judi online, ya, pakai chip, ya, keluar duit, ya, sudah dosa, lah busutom duit, nah, ya kan? Paham ini? Kalau menang juga bersombong, tidak juga kembali kepada Allah, tidak juga dipakai untuk ketaatan, habis juga untuk dosa. Bisa paham ya? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabu an lam yarahu ahad, apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang lihat dia? Ya. Perhatikan tafsirnya, ayadhunnu fi fi'lihi hadza anna Allah azza wa jalla la yarah. Apakah dia mengira, ya, pada perbuatannya ini Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, wala yuhasibuhu 'ala as-saghir wal kabir, dan Allah tidak akan menghisab dia pada yang kecil dan yang besar. Ya, kau kira dia kira seperti itu, dan itu sangkaan. Dan kita lihat sendiri dengan mata kepala. Kondisi orang-orang seperti ini seakan-akan tidak ada hisab. Lurus saja, lurus. Seakan-akan dia tidak akan mati, tidak akan, ya,
Paham ini? Seakan-akan ya tidak ada yang bisa menghentikan dirinya. Dia sudah bersombong melampaui batas. Ya. Dia tidak tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu satu kali, kecil. Ya, lihat korun saja, jangan pikir ya yang kayak kita, kayaknya setengah-setengah ya. Ya, kayaknya cuma ratusan juta, miliar. Itu lihat korun. Ayo, satukah? Satukah? Satu kali saja. Bahkan tidak usah jauh-jauh. Di tempat dia berpijak, langsung Allah siksa di situ, di tempatnya. Coba. Dia posisi apa itu? Posisi bersombong atau membanggakan dirinya. Ya. Dia kira tidak ada yang mampu menghalangi dia, menghentikan dia. Satu kali saja. Satu kali saja. Bisa paham ini? Tenggelam dia dan harta-harta tenggelam. Na'udzubillah. Ya, ini ancaman, hati-hati. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya. Ya. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata? Dengannya dia melihat, walisanan wa syafatain. Ya, satu lidah, lisan dan dua bibir. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menjelaskan kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan. Ya tak? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Pilih. Tuh, Allah sudah jelaskan jalan ke surga, jalan ke neraka. Pilih. Apa lagi mau dipaksa? Bisa paham ini? Itu subhanallah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul turunkan kitab. Jelas semua. Pilih. Iya, pilih. Bisa dipaham ini? Perhatikan tafsirnya, alam naj'al lahu 'ainaini yubsiru bihima. Ya, nakirah setelahnya jumlahnya sebagai sifat. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata yang dengan keduanya dia bisa melihat, yubsir, abasara yubsir. Walisanan wa syafatain yantiqu bihima. Satu lisan dan dua bibir yang dengannya dia bisa berbicara. Ya. Paham ini? Kita dikasih sempurna bahkan, subhanallah. Kemudian yang ketiga, wa hadainahun najdain, ai wa bayyana lahu. Jadi hadaina dibayyana, tabyin. Ya. Inilah hidayatul irsyad wal bayan. Alhamdulillah sampai kepada kita. Ya, melalui para nabi dan rasul, melalui ya pengikut nabi dan rasul, ya. Ya, sampai jelas. Dan kami jelaskan kepadanya sabilal khairi sabilail, ya, sabilail. Itu sabilai itu isim musanna. Nanti kalian dapat di mutammimah itu isim musanna jamak mudzakkar salim. Kalau dia sebagai mudhaf maka nunnya dibuang. Ya. Kan musanna dan jamak mudzakkar salim ada nunnya di belakang toh? Ya. Paham ini? Kalau musanna alif dan nun, ya dan nun. Kalau jamak mudzakkar salim ya dan waw dan nun, ya dan nun. Itu nunnya dibuang kalau dia jadi mudhaf. Bisa paham ya? Sini sabilai. Ini asalnya sabilai ini. Ya, cuman karena dia mudhaf maka dibuang. Jadi kami jelaskan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan dan kejelekan. Ya toh? Itu nikmat dari Allah. Ya. Ada yang ceramahi kita, ada yang kasih kita ilmu, ajari kita, jelas nampak. Itu nikmat. Ya, bisa dipahami? Taib. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah mengingatkan, perhatikan. Fahadzal minanu al-jazilah. Sebelumnya wa hadainahu najdain ai tariqoi, sama. Asalnya tariqoi ini, ya. Tariqoil khairi wasyarr. Kami telah jelaskan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebaikan, jalan kejelekan, ya. Bayyana lahu al-huda minadh dhalal. Kami telah menjelaskan kepadanya petunjuk dari kesesatan, warusyda minal ghayy. Ya, petunjuk dari al-ghayy. Ya, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Terus kata Syekh, fa hadhil minanul jazilah. Kata Syekh As-Sa'di,
nikmat-nikmat yang luar biasa ini taqtadhi minal abadi ay yaquma bihuquqillah, mengharuskan hamba untuk tegak ya melakukan ya mewujudkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yashkurullah wa yashkurallaha ala ni'amihi. Ya, di antaranya adalah syukur kepada Allah. Ya, hak Allah yang paling besar ya tauhid. Ya, sudah dikasih nikmat, dikasih mata dua, dikasih lisan, kemudian dikasih apa? Dikasih bibir dua, lisan satu. Ya, ditunjuki jalan yang baik, ya jalan yang jelek. Paham ini? Jadi ya, hak Allah yang paling besar adalah tauhid. Kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Dan itu masuk dalam bentuk kesyukuran kita. Ya, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Allah gabungkan tauhid dengan syukur, tidak bisa dipisah. Ya, dikatakan orang bersyukur pada Allah kalau dia mentauhidkan Allah. Ya, paham ini? Taib. Wala yasta'inu, kemudian juga apa? Ya, keharusannya dari nikmat-nikmat ini wala yasta'inu alla yasta'ina biha ala ma'asihi, dan jangan dia ya menjadikan nikmat-nikmat itu bantuan ya pertolongan untuk dirinya dalam melakukan maksiat. Maksudnya jangan dipakai maksiat. Ya, padahal ini mata luar biasa. Pada hari Sabtu. Oh, dende hari Sabtu luar biasa. Paham ini? Ini syekh Asyik, dia kan kalian sudah lewat, toh? Kan dari belakang kalian, toh? Ya, tafsir Asyik di sama Ustaz Abu Zur'ah. Ini sudah lewat kalian. Jangan dipakai untuk melakukan dosa dan maksiat. Itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kasih kita tentunya bukan untuk itu, pasti. Ya? Ya. Yang Allah inginkan ya, supaya kita gunakan itu nikmat untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian salaf berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Ini sering diulangi oleh ustaz kita ya. Semua nikmat, ya, kullu ni'matin nakirah, kan? Ya. Karena mudhaf kepada nakirah tetap dihitung nakirah setelahnya jumlah. Semua nikmat yang la tuqarribuka minallah, yang tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, fahiya baliyah, maka dia adalah musibah. Hakikatnya adalah musibah, bencana. Ya enggak, Arfan? Kadang orang miskin enggak bisa apa-apa, enggak ada modalnya. Tapi pas ada HP-nya, dibelikan HP, wow, luar biasa. Ada pulsanya, ya, musibah. Bahkan mungkin lebih baik tidak ada dia punya, sehingga tak kancing mau apa. Ya, tapi kalau ada uang, ada HP, 4G, 5G, hari Sabtu, ya kan? Jadi hakikatnya itu musibah. Ini ucapan ulama ini, para salaf. Sebagian salaf. Ya, rahimahullah. Ada yang tahu namanya? Salam bin Dinar. Ya. Bisa paham ini? Dicek ya, dicek. Saya tidak hafal, ya. Mungkin itu sudah. Jadi ukur saja ini nikmat, kita dapat nikmat toh. Ini mata ada ini. Telinga, bahkan ini telinga juga, hati-hati ya. Bahkan sebagian mengingatkan bahwasanya kita dikasih 2 telinga 1 lisan. Apa maksudnya? Lebih banyak kita mendengar dibanding berbicara. Kalau kita terbalik, bicaranya banyak, mendengarnya yang kurang. Ya, mendengar pun masuk kanan keluar kiri, susah. Ya, bicaranya komennya banyak di belakang. Ya, bisa paham ini? Baik. Jadi ukur itu, ini nikmat. Ini saya semakin dekat kepada Allah atau tidak? Kapan tidak? Musibah. Ya, nikmat makan, sibuk dengan makan, ya kurang mengajinya, banyak tidurnya banyak. Ya sudah, semakin jauh. Ya, ukur saja. Ya,
Nikmat apapun. Ya, nikmat apapun. Ya, bahkan nikmat berupa ilmu, subhanallah. Kadang kita sibuk, ya, tapi tidak menambah ketakwaan kita, tidak menambah amalan kita. Padahal ilmu, ya, ini adalah amalan. Supaya kita semakin baik, semakin saleh, ya, semakin dekat kepada Allah. Ya. Yang dikatakan alhaakumut takatsur, berbanyak-banyak telah membinasakan kalian hatta zurtumul maqabir. Bisa paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falaqatahamal aqabah. Maka dia pun tidak iktahama, tidak menempuh al-aqabah. Wa ma adraka mal aqabah? Apa itu al-aqabah? Tahukah kamu itu apa itu al-aqabah? Nah, jelaskan al-aqabah, tafsirkan langsung, fakku raqabah. Satu, membebaskan budak. Membebaskan budak. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masqabah, atau memberi makan. At'ama yut'imu. It'amun pada hari yang di situ orang sangat membutuhkan makanan. Ya. Ya. Orang kelaparan. Yatiman. Siapa yang tahu i'rabnya yatiman? Sudah selesai mutamimahnya kah? Belum? Belum? Sampai mana, Mi? Oh, halo, masih jauh. Nanti kalian akan dapat di akhir mutamimah itu isim yang beramal. Ya. Asal dalam amalan adalah fi'il. Fi'il asal yang beramal. Jadi amil. Ya, ada juga isim-isim yang beramal. Isim fa'il, isim maf'ul, termasuk ini. Masdar. It'amun, sini beramal. Ya, jadi yatiman situ sebagai maf'ulun bihi. Ya, bisa lihat di matan mutamim, matannya, matan mutamim. Di belakang ya, di belakang. Menjelang akhir. Jadi memberi makan kepada siapa? Kepada yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim. Ya, yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia masih kecil, belum balik. Dza maqrabah. Bukan hanya sekedar anak yatim, tapi yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya, anak yatim saja ya tanpa ada hubungan kekerabatan sudah luar biasa kita kasih makan dia. Padahal ini sudah kerabat ya. Keluarga tak kalau orang bilang ya, orang Indonesia bilang. Dalam kondisi memang di waktu itu orang sangat membutuhkan makanan. Ya, paham ini? Ini al-aqabah semua. Au miskinan dza matraba, atau orang miskin yang sangat fakir. Ya, matraba itu dari turab, ya. Ya, sudah menempel ke tanah saking miskinnya. Bahasanya ya, matraba. Bisa paham ini? Kita baca tafsirnya. Falaqata hamal aqabai fahalla tajawaza masyaqqatal akhirati biinfaqi malihi fayaman. Maka tidakkah dia halla tahdid, anjuran, tidakkah dia melewati kesulitan akhirat dengan menginfakkan hartanya yang dengannya dia aman. Paham ini? Jadi sini aqabah dikatakan masyaqqatul akhirah. Wa ayyu syai'in a'lamaka ma masyaqqatul akhirah? Ya. Wa ma adraka mal aqabah? Apa? Ya, tahukah kamu? Ya. Apa itu al-aqabah? Itu masyaqqatul akhirah. Wa ma yu'inu ala tajawuziha, dan apa yang bisa membantu kita untuk melewatinya. Bisa paham ini? Jadi apa yang disebutkan ini dari amalan ini amalan yang kita akan dapatkan manfaatnya di akhirat. Ya. Bisa paham ini? Disebutkan yang pertama fakku raqabah. Ai innahu itqu raqabatin mu'minatin min asr riqqi. Itu itqun. Fakku artinya itq. Ya, yaitu membebaskan budak yang beriman. Min asr riqqi, dari perbudakan. Ya, ada budak ditawan, apalagi dia ditawan oleh orang kafir. Kan kaidahnya semakin berat kondisi seseorang kita lepaskan, kita mudahkan, itu semakin besar pahalanya kan? Ya, dia budak saja dimiliki oleh orang lain, ya mukmin yang lainnya,
Ya, paham ini, kita bebaskan sudah pahala besar, apalagi dia dimiliki oleh orang kafir, maka pahalanya semakin besar. Sama nanti memberi makan asalnya misalnya satu JF ya, ada di konsumsinya, kita kasih makan dapat pahala. Tapi kalau dalam kondisi memang tidak ada konsumsinya, mereka kelaparan dikasih makan, maka lebih besar pahalanya. Bisa paham ya, sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Dan dilihat ya dari sisi tempat, waktu, kondisi, ini semua berpengaruh ya, dari besarnya pahala atau besarnya dosa. Ya, paham ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-aqabah selanjutnya adalah it'amun fi yaumin dzi masqabah, ay it'amun fi yaumin dzi maja'atin syadidah. Memberi makan pada hari, pada masa yang di situ maja'ah syadidah, orang sangat kelaparan. Ya. Naudzubillah, ini kondisi-kondisi mungkin kalian bisa tanya kepada nenek kalian atau buyut kalian. Zaman-zaman dahulu, ya, zaman-zaman penjajahan khususnya. Itu susah makan, itu beras itu susah sekali. Bagaimana mau beras, ya mau tanam padi saja tidak aman, diperbudak, dipaksa, kerja paksa kita sama penjajah, ya, dizolimi, disakiti. Bagaimana mau menanam, memanen dan seterusnya. Jadi beras susah makan orang. Kenapa? Oleh karena itu kalian mungkin lihat foto-fotonya, orang dulu itu kurus-kurus, tapi memang susah makan. Jarang kan kalian lihat foto orang-orang dulu, ya sudah hitam, ya kurus, ya karena kurang makanan. Ya beda kita sekarang, di foto semua besar semua karena basur, ya. Paham ini? Nah, ini memberi makan pada hari yang di situ manusia kelaparan. Siapa yang diberi makan? Yatiman dza maqrabah. Ay yatiman mata abuhu wa huwa shaghir. Ini definisi yatim, selalu diulang ya. Yatim itu ya meninggal bapaknya dalam keadaan dia masih kecil. Kapan dia sudah balik? Ya, sudah bukan ya yatim lagi. Ya, apalagi sudah kakek-kakek. Nah, kalau begitu kakek-kakek semua yatim dong, karena bapaknya sudah meninggal semua. Ini namanya gagal paham, ya, salah paham. Ya toh? Coba lihat kakeknya antum, masih ada bapaknya? Tidak ada itu, berarti yatim dong. Tidak yatim. Masa kakek-kakek dibilang yatim? Karena definisi yatim itu untuk anak. Ya, itu dibilang anak yatim. Tidak pernah ada bapak yatim, kakek yatim. Tak pernah. Iya, tidak betul ini. Ini ada hubungannya. Karena kenapa memang yang yatim itu anak saja. Anak yang belum balik, meninggal bapaknya itu yatim. Nah, kapan dia sudah balik, hilang itu status yatimnya. Ya. Paham ini? Ini kita cerita syariat. Ya. Misalnya ini, ya dikatakan yatim itu anak yatim. Itu meninggal bapaknya dalam keadaan dia masih kecil, dalam arti belum balik. Kapan sudah balik, bukan yatim lagi. Mafhum? Baik. Kemudian ini yatiman dza maqrabah. Dza ini isim al-asmaul khamsah. Ya, dia sifat dari yatiman. Dza man mansub dengan alif. Perhatikan. Ai min dzil qarabah. Dza maqrabah artinya min dzil qarabah. Itu anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Padahal anak yatim saja tanpa hubungan kekerabatan itu luar biasa ya. Kita nafkahi, kita beri makan luar biasa. Kita tanggung nafkahnya, atau paling minimal ya ada hartanya, kita jaga hartanya. Karena anak-anak kan belum beres cara berpikirnya ya. Coba anak-anak ya, meninggal bapaknya, ada hartanya, warisan tentunya ya. Paham ini? Ada hartanya. Misalnya 1 miliar. Kita kasih, ambil hartamu. Dia pakai beli apa kira-kira? Beli coki-coki, beli habis hartanya kan, beli kelereng. Itu anak yatim ini apa? Dalam agama kita ada syariat apa? Menjaga harta anak yatim. Tidak boleh kita makan. Yatim apa dah tahukah? Makan saja belanja. Dosa besar itu saudara. Mau masuk neraka kamu. Ya kan? Itu dijaga itu anak yatim. Hartanya ya, kemudian kita nafkahi kalau kita mampu. Paling minimal itu hartanya kita jaga. Ya, karena kadang orang mengambil kesempatan, yatim banyak hartanya, sini saya urus so, pergi urus, hartanya yang habis. Naudzubillah. Paham ini? Jadi dia punya hubungan kekerabatan, dzil qarabah, punya hubungan kekerabatan dengan dirinya. Maka
Maka di sini disebutkan dalam tafsir yajtami'u fihi fadlus shadaqah wa silati ar-rahim. Terkumpul pada memberi makan anak yatim yang merupakan kerabat ini, terkumpul padanya keutamaan sedekah, memberi makan, dan keutamaan menyambung tali silaturahmi. Dan ini yang harus jadi rumus kita. Kalau kita memberi makan, ya kalau bisa cari dulu, ya mungkin ada keluarga tak yang kurang makan atau miskin, kasihan. Jangan sampai orang lain kita kasih makan, keluarga kita sendiri. Dalam arti mungkin bukan keluarga inti ya, tapi mungkin sepupu 3 kali, sepupu 4 kali, ya. Ya, kalau masih satu nenek toh, satu buyut biasanya itu. Orang lain dapat makan, mereka kita perhatikan. Ya, bukan salah berarti kasih makan sama orang lain, tidak. Tapi kita cari yang lebih besar pahala. Kan besar pahalanya toh kalau kita kasih makan keluarga kita sendiri. Walaupun mungkin jauh nih. Tapi masih satu buyut, satu kakek. Itu kan satu rahim itu. Satu rahim. Ya. Bisa paham ini? Baik. Jadi ini pahalanya berlipat. Au miskinan dza matrabah. Au fakiran mu'diman la syai'a indahu. Atau mu'daman la syai'a indahu. Atau memberi makan kepada orang fakir. Ingat, kalau miskin disebutkan sendiri maka masuk fakir. Kapan disebutkan bersamaan maka berbeda. Idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, kalau ada dua lafaz, kalau misalnya dia berkumpul dalam satu nas, maka maknanya berbeda. Jadi kalau disebutkan satu-satu maka maknanya sama, masuk satu sama lain. Jadi sini dikatakan tafsirkan dengan fakir, karena disebutkan miskin saja, tidak ada fakir setelahnya, maka masuk juga miskin fakir masuk. Jadi orang fakir yang betul-betul tidak punya apa-apa, la syai'a indahu. Bayangkan, dan ini banyak jemaah sekalian, banyak. Ya, bahkan mungkin di antara kita, teman-teman kita ada mungkin kesan kiriman tidak pernah ada, ya sudah berbulan-bulan di RBA tidak pernah ada kiriman mungkin, tapi dia tidak mau bilang. Ya, oleh karena itu kesempatan bagi yang banyak kirimannya untuk bersedekah, memberi makan, traktir temannya. Ya, paham ini, kasih makan, ya. Bisa paham ini? Itu bersedekah kalian dari sekarang latih, ya. Dari sekarang lah latihan. Ya, tape. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Hati-hati yang hafal Quran ini biasanya lari. Ya, lari ke mana? Surah Al-Asr. Ya, atau surah Al-Asrnya lari ke sini. Baik. Kemudian dia termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, saling berwasiat dengan kesabaran dan saling berwasiat dengan al-marhamah. Itu merahmati ya satu sama lain ya terhadap makhluk yang lainnya. Ai tsumma kana ma'a fi'li ma dzukir min a'malil khair. Ya. Perhatikan, kemudian ya dia itu orang tersebut bersamaan dengan dia telah melakukan apa yang telah disebutkan, yaitu apa? Dia bebaskan budak, ya beri makan orang, ya dalam kondisi ya orang memang kelaparan, ya kepada anak yatim, paham ini? Apalagi itu kerabatnya, kepada orang miskin yang tidak punya apa-apa. Di samping ini semua dia lakukan, dia juga minal ladzina akhlasul imana lillah. Dia juga termasuk orang-orang yang mengikhlaskan imannya kepada Allah. Dia ikhlaskan amalannya, agamanya. Semua amalan salehnya hanya kepada Allah dan hanya karena Allah. Ya, dia luar biasa, dia gabung banyak keutamaan. Dan itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, jadi bukan hanya sekedar iman, tapi sekek, tidak. Ya, dia punya banyak uang, dikasih bantu orang, kasih makan orang, bebaskan budak. Luar biasa. Bisa paham ini? Kemudian watawasaw bis sabr ay wa awsa ba'dhum ba'dha. Karena tawasi ya, tawasaw ini dari wazan tafa'ala. Maknanya di antara maknanya wazan tafa'ala apa? Saling. Itu saling, tadharaba saling pukul, taqatala saling bunuh. Bisa paham ini di antara maknanya. Ya, ada juga maknanya pura-pura, tamarada pura-pura sakit. Ya, nanti hari Sabtu sehat, ya. Paham ini? Sehat karena tidak mungkin orang sakit main HP terus, ya. Orang sakit tinroh. Paham ini? Baik. Jadi dia ikhlaskan imannya hanya
untuk Allah, karena Allah. Wa usa ba'dhum ba'dha bis-sabri ala ta'atillah wa an ma'asih. Sebagiannya berwasiat kepada sebagian lainnya dengan kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, ya, dan kesabaran dari dalam meninggalkan maksiat. Dan ini kalian amalkan, ini kita amalkan. Ya, ada teman-teman kita futur loyo-loyo, ya, nasihati, sabar ki. Ya, begini memang orang belajar, tidak ada orang belajar santai-santai. Ya. Kalau memang kita mau dapat ilmu, ya, kita memang datang sini mau cari ilmu, bukan cari masalah. Paham ini? Bukan cari kasus, cari ilmu. Kita kalau mau dapat ilmu harus capek. Ya, la yustata'ul ilm birahatil jasad. Tidak akan diraih ilmu itu dengan badannya santai. Coba kalau kerjanya antum tidur terus, santai-santai terus, kakinya goyang-goyang terus. Biar belajar goyang-goyang kakinya, apalagi ada kopinya. Paham ini? Apa yang terjadi? Pulang 1 tahun, bulan Sya'ban nanti pulang, tidak ada yang bisa dibikin. Tidak bisa ngajar, tidak bisa ceramah, tidak bisa khutbah, karena main-main terus, tidak pernah serius. Ya. Atau seriusnya nanti mau di shooting di kamera, baru persiapan baik-baik, yang lainnya sembarang saja. Tidak bisa begitu. Begitu antum niatnya apa? Ya, kalau mau di video, mau direkam, mau pasang imamanya apa, sisanya. Ya, temannya ceramah dia di mana? Padahal itu kesempatan. Latihan ceramah itu kita mendapatkan nasihat dari teman kita sendiri, karena ada itu tipe teman, dia gunakan itu kesempatan ceramah untuk menasihati temannya sendiri. Ada saya dapat. Ya, dulu kayak kita koordinator juga. Ya, maksudnya bukan di sini, di tempat lain, di pondok lain. Ya, dia gunakan itu. Dia sengaja naik mimbar, ya diceramai, dimarahi temannya. Maksudnya dinasihati. Itu bagus. Saya suka yang seperti itu. Karena memang ya, dalam artian itu diantara tujuan kita supaya orang sadar kan, bukan sekedar yang penting masuk video di shooting selesai, tidak. Niatkan, ya, niatkan, ya, kebaikan, ya, kasih lurus ini niat, ya, kasih lurus ini niat. Itu luar biasa. Kalau ikhlas kamu, bayangkan ya, ikhlas orang nonton videomu, nonton dengar ceramahmu, dapat manfaat, kok dapat pahala. Tapi kalau riak dari awal, ya, nol, minus, ya, dapat dosa, ya, yang kita dapat hanya pujian manusia, kemudian kita binasa nanti di akhirat, masuk ke dalam neraka. Jadi saling berwasiat, ya. Begitu pula dalam meninggalkan dosa dan maksiat, ya. Mungkin kita tahu, teman tahu kalau hari Sabtu nih, tunggu telepon mianunya, kita tahu, kita nasihati. Kalau kita mampu, akhi, berhenti ki, hancur kok, binasa kok, selesai, habis uangmu juga, ongkosi. Ya, paham ini? Habis pulsamu juga, habis. Kamu juga di sini tidak akan dapat ilmu, tidak berkah ilmu. Ya, kasangi perempuan. Paham ini? Taubat, itu dapat pahala. Saling berwasiat. Ya, di atas kesabaran. Bukan hanya di atas musibah saja. Bahwa meninggal dunia, sabar. Itu saja, itu orang awam juga bisa, biasa. Yang jarang itu saling berwasiat dalam ketaatan, khususnya menuntut ilmu. Kalian kan santri, belajar tuh. Nah, kasih sabar satu sama lain. Harfan kasih sabar, rahmat kasih sabar. Harfan, luar biasa, saling menguatkan. Sabar, insyaallah kita ke Yaman berdoa lah. Ya, kita ke Saudi bagi itu, luar biasa. Sabar kita di RBA ini, ya, sama Ustaz Muzakir, ya, banyak anunya, ya. Bisa ini? Ya toh, banyak omelannya. Itu kan sabar. Ya. Saling berwasiat dengan kesabaran. Begitu pula dalam meninggalkan maksiat, ya, sabar, nanti insyaallah kita menikah, ya, halal semua. Ya, paham ini? Begitu. Kalau belum menikah haram, dosa, ya, ditimbun, ditumpuk-tumpuk. Ya, menghancurkan, merusak luar dalam. Ya, atau paling tidak ya kita insyaallah di surga. Sabar, tinggalkan mereka itu. Apa itu? Insyaallah di surga Allah kasih bidadari kalau kita bertakwa kepadanya, ya, tinggalkan zina, tinggalkan syahwat dan seterusnya, insyaallah surga. Begitu kan, enak lah. Enak kalau kita sesama santri kita amalkan ini ayat, ya, paham ini, kita amalkan ini ilmu, luar biasa, saling berwasiat, ya, dengan kesabaran, dengan 3 jenisnya, ya, sabar dalam melaksanakan perintah ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat larangan, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ada teman-teman tidak pernah ada kirimannya, ya, sabar, insyaallah Allah ganti. Ya, bahkan mungkin lebih baik kita tidak ada kiriman. Itu sana banyak kirimannya, ada kirimannya langsung.
ya langsung pulsa, langsung ya kan? Ya mending tidak ada. Itu kan saya bilang tadi. Karena kita tidak punya sesuatu lebih baik untuk kita, Allah yang Maha tahu. Karena kapan Allah kasih, belum tentu kita bisa istiqomah. Yang tidak punya HP mungkin bersyukur. Kapan kode Allah kasih iPhone, mungkin sudah selesai juga kamu. Paham ini? Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah, ya, dengan kondisi yang kita hadapi dari ujian cobaan. Mungkin Allah inginkan kebaikan yang besar. Karena kapan Allah kasih, bahaya, mungkin kita hancur. Ya, bisa paham ya? Baik. Kemudian watawasau bil marhamah, saling berwasiat juga mereka dalam marhamah. Ai watawasau bir rahmati bil khalq. Itu saling berwasiat untuk merahmati sesama makhluk. Ya, sesama makhluk. Baik. Kemudian Allah katakan mereka inilah ulaika ashabul maimanah. Mereka lah, ini kalau kita lihat terjemahan, diterjemahkan dengan mereka itu adalah golongan kanan, ya. Paham ini? Apa maksudnya? Perhatikan tafsirnya. Ai alladzina fa'alu hadhil af'al. Yang mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, yaitu amalan-amalan soleh yang besar tadi, membebaskan budak, memberi makan anak yatim, memberi makan fakir miskin, beriman kepada Allah, saling berwasiat dengan kesabaran, saling berwasiat dengan rahmat, merahmati sesama makhluk. Paham ini? Ini yang melakukan ini semua hum ashabul yamin. Mereka lah adalah ashabul yamin, ya, golongan kanan kalau kita terjemahkan bebas. Siapa itu ashabul yamin? Alladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamati dzatal yamin ilal jannah. Itu orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan diambil, dimasukkan ke dalam surga. Bisa paham ini? Ini apa ini? Melahirkan apa? Roja. Inilah targhib, motivasi, dorongan, ya, untuk bersedekah, memberi makan orang, membantu orang yang kesusahan, beriman, ya, bertauhid kepada Allah, ya, saling berwasiat dengan kesabaran. Ini kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian penutup surah lawan dari roja, yaitu khauf, targhib, pertakutan. Kemudian kata Allah, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Ini shimal, kiri. Ya, tadi kanan, ini kiri. Apa ancamannya? Alaihim narun mu'sadah. Ini juga hati-hati penghafal Quran, jangan sampai lari ke mana? Surah Al-Humazah. Kita pernah dapat. Ya. Alhamdulillah kita sendiri belum pernah meroja kemudian lari ke sana. Tapi ada teman baca, ya, dia sambung fi amadin mumaddada. Ada pernah begitu? Ke tangan? Ya jujur saja. Ya. Paham ini? Saya pernah dapat teman, ya, lagi disuruh baca sama Ustaz, ya, baca surah, lari ke sini. Lari ke Al-Humazah. Ya. Itu pelajaran itu, jangan macam-macam. Ya, jangan sepelekan perkara itu. Itu kecil kelihatan kita, tapi pas praktek, ya, paham ini? Jangan sampai antum yang jadi imam, lari, ya. Karena kenapa? Kau ketawa saja pas dikasih tahu, ya kan? Kan kita biasa begitu. Ya, orang Makassar ini dibaca apa ki? Dianggap enteng, sepele. Pas dia jadi imam malah jatuh, rugi kan? Rugi karena selalu dianggap sepele, ya. Paham ini? Jadi jangan suka menganggap sepele seperti itu. Terakhir, ya, tafsirnya walladzina kafaru bil qur'ani, bi ayatina, bil Qur'an, dan orang-orang yang kafir kepada Al-Qur'an, itu ayat kami Al-Qur'an, hum alladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamati dzatas shimali ilan nar. Mereka lah yang akan diambil, ya, dibawa nanti pada hari kiamat ke arah kiri, itu ke neraka, ilan nar. Ilan nar. Alaihim naru mu'sadah, ay jazaohum jahannamu mutbaqatan mughlaqatan alaihim, atau mutbaqatun mughlaqatun alaihim. Balasan untuk mereka adalah neraka jahannam. Ya. Mu'sadah itu tertutup, tidak bisa lari. Mau lari ke mana? Ya. Bisa paham ini? Tertutup, ya. Dilingkup mereka dengan adab, dengan panas api neraka jahannam. Ini memunculkan apa? Melahirkan khauf. Ya kan, selalu kan? Khauf, roja.
Ya, at-targhib wa tarhib. Ini selalu. Ya. Yang dengannya kita seimbang, ya. Paham ini? Karena khauf ini akan mengontrol kita. Ya, dari maksiat, ya. Karena khauf yang benar adalah khauf yang mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, begitu pula roja yang benar itu roja yang bukan menjadikan kita santai-santai. Oh, Allah Maha Pengampun. Ya Allah Maha Penerima taubat, ya. Ya kan? Rahmat Allah luas. Bukan begitu. Malah rojak yang benar, rojak yang memacu kita untuk semakin beramal soleh. Karena harapannya depan surga, pahala Allah, ayo cepat. Nah begitu. Ya paham ini? Ini akhir surah Al-Balad. Ya cukup dulu ya. Sekian, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.